2021 krusial. Milan perlu lompatan baru pada 2022. Tahun 2021 ini memang berperan krusial bagi AC Milan, namun raksasa Serie A tersebut perlu melakukan lompatan untuk proyek mereka pada 2022 mendatang. Rossoneri mengakhiri tahun ini dengan kemenangan penting 4-2 di kandang Empoli yang membawa mereka kembali ke peringkat kedua klasemen sementara Serie A. Setelah mengoleksi hanya 1 poin lebih sedikit dari musim lalu, proyek mereka terus berjalan di jalur yang tepat. Sebagaimana yang disorot oleh Calcio Mercato, Il Diavolo mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2020 saat mereka berada di urutan pertama klasemen dan juga memiliki pertahanan terbaik sekaligus lini serang terbaik kedua. Kendati demikian, dalam hal hasil, 2021 telah membawa mereka kembali ke Liga Champions berkat akhir fantastis pasukan Stefano Pioli musim lalu. Bagaimanapun, musim ini mereka telah mengumpulkan hanya 1 poin lebih sedikit dibanding yang mereka peroleh musim lalu. Kendati demikian, 2022 harus menjadi tahun saat mereka melakukan lompatan pasti dalam hal kualitas. Banyak yang berpikir, langkah tersebut telah diambil pada awal musim ini dengan Sandro Tonali, Rafael Leao, dan Brahim Diaz bersinar, namun kemudian badai cedera datang dan Pioli harus kehilangan banyak pemain. Lompatan pasti tersebut wajib dilaksanakan melalui bursa transfer Januari mendatang dan kembalinya pemain-pemain yang cedera. Segera setelah hal tersebut diatasi, Milan bisa melanjutkan proyek mereka sepenuhnya. Pada 2020 mereka terlahir kembali, 2021 klub kembali ke puncak, sementara itu 2022 mereka harus bangkit kembali daya saing mereka ke level tertinggi. Nyaman di Milan, Kjaer berjanji bakal lebih kuat usai pulih dari cedera. Simon Kjaer menyebut alasannya nyaman di AC Milan dan berjanji akan menjadi lebih kuat setelah pulih dari cedera serius yang mengakhiri musimnya. Kjaer telah menjadi pemain kunci Rossoneri sejak kedatangannya pada Januari 2020. Sayangnya ia mengalami cedera serius awal bulan ini dan akan absen hingga akhir musim. Pemain internasional Denmark tersebut sukses menjadi leader Milan dan bahkan banyak yang beranggapan ia seharusnya mengenakan ban kapten raksasa Serie A yang begitu santer diperbincangkan mengingat Alessio Romagnoli tak selalu bermain sebagai starter. Dengan atau tanpa ban kapten, bukan masalah lantaran bek tengah 32 tahun tersebut mampu tampil sangat baik bersama Rossoneri. Selain itu, ia menjadi salah satu panutan banyak pemain muda di tim yang perlu pengalaman. Dalam wawancara dengan TV2 Sport, Kjaer pun berbicara tentang kedatangannya di klub Serie A tersebut dan mengapa begitu sempurna baginya. Ia juga mengirim pesan kepada fans terkait cederanya. AC Milan adalah klub yang saya merasa paling nyaman. Tempat yang pernah saya di dalam dan di luar lapangan paling sesuai dengan saya. Kami bermain bagus dan saya mendapat banyak kepercayaan dari pelatih. Banyak dukungan dari fans, ujarnya. Sayangnya, saya menutup tahun ini dengan mengalami cedera lutut serius. Ini adalah yang pertama dalam karir saya dan sulit tentu saja, tapi ini juga bagian dari sepak bola. Dan kini itulah yang terjadi. Saya akan kembali, mungkin sedikit klise tapi benar, bahkan lebih kuat daripada sebelum cedera. Harga kaki 5, performa bintang 5 ini rekrutan terbaik AC Milan. Legenda klub Massimo Ambrosini bicara soal siapa yang menjadi rekrutan terbaik di antara para pemain AC Milan saat ini. AC Milan pada musim ini memiliki skuad yang relatif masih baru. Pasalnya, hanya ada 2 pemain yakni David Calabria dan Alessio Romagnoli yang sudah memperkuat tim sejak 2015. Pemain AC Milan yang lain menjadi anggota skuad sejak 2017 atau setelahnya. Detailnya, 3 pemain sejak 2017, 1 orang sejak 2018, dan 5 sejak 2019. Sebanyak 18 pemain AC Milan bergabung dengan tim pada 2020 atau 2021. Termasuk di antara pemain angkatan 2020-2021, ini adalah para pilar kunci seperti Mike Maignan, Fikayo Tomori, Simon Kjaer, Sandro Tonali, Brahim Diaz, Alexis Saelemaekers, dan Zlatan Ibrahimovic. Pemain-pemain ini berperan besar memberikan pencapaian terbaik AC Milan dalam 1 dekade terakhir. Pada akhir musim 2020-2021, AC Milan finish sebagai runner-up Liga Italia dan kembali ke Liga Champions setelah absen sejak 2013-2014. Musim ini AC Milan masih menjadi salah satu kandidat peraih Scudetto dengan menempati peringkat 2 klasemen Liga Italia. Legenda AC Milan Massimo Ambrosini memberikan penilaian terhadap skuad mantan klubnya saat ini. Ex-gelandang AC Milan pada selang 1995 hingga 2013 ini menyebut anggota skuad yang dianggap sebagai rekrutan terbaik. Orang itu ternyata bukan Fikayo Tomori, Sandro Tonali atau Zlatan Ibrahimovic.
Massimo Ambrosini justru memilih Alexis Saelemaekers. Alasannya karena gelandang asal Belgia itu dibeli dengan harga murah yang kemudian tidak sepadan untuk performanya. Rekrutan terbaik yang dibuat AC Milan, Alexis Saelemaekers. Kata Ambrosini seperti dikutip dari Semper Milan. Dilihat dari rasio harga performa, dia sesuatu yang luar biasa. Saelemaekers memang seorang rekrutan berharga kaki 5. AC Milan mendatangkannya dari Anderlecht pada 31 Januari 2020 dengan status pinjaman plus opsi pembelian. AC Milan hanya membayar 3,5 juta euro plus 1 juta euro, total 4,5 juta euro atau 72,5 miliar rupiah untuk membuat waktu status menjadi permanen pada 1 Juli 2020. Saat itu AC Milan berhasil menawar murah karena harga pasar Saelemaekers mencapai 7 hingga 8 juta euro. Sekarang, pemain berusia 22 tahun ini menjadi figur kunci untuk AC Milan dengan memberikan performa bintang 5. Hanya Saelemaekers dan Tonali yang selalu bermain dalam 19 pertandingan Liga Italia yang setelah dilalui AC Milan musim ini. Taksiran harga pasar Saelemaekers kini sudah menjadi 20 juta euro dilihat dari pembanding harga dan performa. Ambrosini punya argumen bagus jika dibandingkan dengan Tomori dan Tonali misalnya. Saelemaekers jadi terlihat sebagai rekrutan yang lebih menguntungkan. Tomori dan Tonali juga tampil bagus tapi masing-masing membuat AC Milan mengeluarkan uang 28,5 juta euro dan 10 juta euro waktu merekrut permanen pada musim lalu. Pakai Zoom, skuad Milan kembali mulai berlatih. Skuad AC Milan telah memulai kembali sesi latihan pada Senin kemarin, namun mereka tidak melakukannya di Milanello dan bahkan tidak harus keluar dari rumah masing-masing. Menurut pemberitaan dari Milan News, Rossoneri telah memulai kembali latihan mereka dengan menggunakan cara alternatif, mengingat sesi latihan rutin dilakukan melalui Zoom pada 27 dan 28 Desember. Sementara itu, raksasa Serie A tersebut bakal kembali berlatih di Milanello pada Kamis 30 Desember besok. Hal tersebut merupakan langkah yang dilakukan Stefano Pioli untuk menjaga dan mempertahankan tubuh para pemain untuk fokus pada tugas berikutnya yang akan dilakukan pada 6 Januari nanti saat mereka menjamu AS Roma di San Siro pada lanjutan Giornata 20 Serie A dengan harapan bisa menjaga kans mereka dalam perburuan Scudetto musim ini. Hal tersebut seolah mengingatkan kembali pada masa-masa lockdown saat tim harus melakukan sesi latihan grup melalui Zoom demi membangun chemistry saat mereka tidak bisa saling berjumpa secara fisik. Milan sendiri berhasil menutup tahun 2021 ini dengan kemenangan 4-2 atas Empoli tengah pekan kemarin setelah serangkaian hasil buruk yang mereka alami. Kini, Pioli perlu mempersiapkan skuadnya dalam menghadapi persaingan yang lebih sengit pada paruh kedua musim ini, terutama saat klub ini menjadi salah satu kandidat peraih Scudetto musim ini dengan bertengger di peringkat kedua klasemen sementara Serie A.